Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil hari ini kita dengarkan dalam rangkaian cerita dari beberapa minggu yang lalu. Kisahnya dimulai ketika Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dari peristiwa itu orang-orang Yahudi melihat bahwa Yesus ini orang yang ajaib. Lalu ketika Yesus bertolak ke seberang dan orang-orang ini melihat bahwa ia telah pergi, kemudian mereka menyusul Yesus melalui jalan darat. Dan ketika orang-orang ini berjumpa dengan Yesus, Yesus tahu, kalian datang kepada saya bukan karena mau mendengarkan warta kerajaan Allah, tetapi karena kalian telah makan dan
kenyang. Dan hari ini terbukti. Setelah Yesus melakukan peristiwa penggandaan roti, kemudian orang banyak datang, apa yang terjadi tadi? Orang banyak bersungut-sungut. Kira-kira kenapa? Ada yang membayangkan, mengkontemplasikan kenapa orang banyak bersungut-sungut? Karena ya itu dia cari-cari alasan saja. Oh dia ini tukang kayu. Tetapi kira-kira kenapa dia bersungut-sungut? Lihat konteks ceritanya tadi. Karena orang-orang ini lapar. Orang kalau lapar itu biasanya reseh. Jadi mereka berharap datang, Yesus menggandakan roti lagi. Loh kok ini ditunggu-tunggu, kok enggak buat penggandaan roti ini, ditunggu 2 jam, kok enggak keluar makanannya, ditunggu 5 jam, loh kok enggak keluar kayak kemarin, ditunggu setengah hari, kok makanannya enggak keluar-keluar. Akhirnya karena lapar, mereka tujuannya hanya untuk makan, bukan karena Yesus. Itulah, orang yang lapar biasanya tidak stabil emosinya, tidak stabil dirinya, itu karena lapar. Sehingga dia bilang, dia kan orang anak tukang kayu. Padahal dulu sebelumnya mengakui penggandaan roti karena lapar. Dalam bacaan yang pertama, Elia, seorang nabi yang besar, tiba-tiba dia putus asa kemudian berkata, Tuhan, aku mati saja. Seolah-olah tantangan hidupnya sudah besar sekali. Padahal alasannya kenapa? Elia sedang berjalan di sebuah padang menuju gunung Tuhan dan dia tidak menemukan makanan. Akhirnya dia putus asa. Lalu Tuhan tahu dia ini sebenarnya masih semangat, hanya lapar aja. Kemudian Tuhan datang, Elia, bangunlah dan makanlah. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, cara menghibur orang yang putus asa itu mudah. Ajak makan, bukan kasih makan kan, kayak anjing aja. Ajak makan. Kalau di rumah, istri atau suami atau anaknya sudah mulai itu bukan karena dia tidak cinta kepada kita. Lagi lapar aja. Makanya diajak makan. Diajak makan keluar. Mungkin dia lagi bosen makan di rumah. Begitu. Itulah daya kekuatan makan. Kalau pernah nonton iklan Snickers, itu sebuah snack roti. Kalau di iklannya itu karena lapar, orangnya itu reseh pokoknya. Kemudian ketika dikasih Snickers, langsung tenang. Nah, bukan dikasih makan ya, diajak makan. Makan memang merupakan kebutuhan pokok. Tetapi ingat, kita hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, persislah seperti orang Yahudi. Ketika tidak dikasih makan, reseh. Beda dengan para murid. Dikasih makan, tidak dikasih makan, karena tujuan hidupnya adalah Yesus, dia tidak ini. Beda ya. Maka kita lihat diri kita masing-masing. Apakah memang kita tulus mencari Tuhan atau hanya kita mau mencari berkatnya saja, makanannya saja. Makanan memang penting, tetapi itu bukan tujuan yang utama. Kalau itu jadi tujuan yang utama, kita tidak beda dengan hewan. Kenapa? Karena begini. Kalau saya lihat di media kanal YouTube seperti itu, National Geography atau
kanal-kanal Instagram. Kadang-kadang saya melihat terutama di Dubai atau di Uni Emirat Arab, itu ada orang membawa mobil Rubicon atau mobil apa gitu, tetapi jendelanya dibuka, kemudian yang nongol itu peliharaannya apa? Singa biasanya. Woi, lagi santai singanya. Seperti kucing Anggora, padahal itu singa binatang buas. Kira-kira kenapa hewan ini bisa nurut? Ya salah satunya karena dari kecil dia diberi makan oleh yang punya. Kepada orang yang bukan majikannya, apakah singa ini mau dielus-elus? Tidak. Pasti akan menggigit. Itu ciri-ciri ciri-ciri makhluk hidup yang hidup untuk makan. Jadi dia hanya akan nurut kepada yang memberi makan. Pertanyaannya, kita sebagai manusia, apakah seperti itu? Apakah Yesus memberikan tubuhnya supaya kita nurut dengan dia? Pastilah bukan seperti itu. Di sisi lain misalnya kita dengar cerita-cerita mistis ya, entah benar entah tidak, tentang pesugihan. Setan itu juga menggunakan makan untuk mengikat manusia. Kalau sudah ikut pesugihan, pasti ada aturannya. Kamu sudah saya kasih makan, kamu harus ini, dan itu. Saya merefleksikan, tentulah Tuhan kita tidak memperlakukan kita seperti hewan. Tuhan dalam Injil hari ini, Dia sebagai roti hidup yang hadir dalam sabda dan ekaristi. Dia memberikan tubuhnya, tetapi tetap memperhatikan kebebasan dan martabat kita sebagai manusia. Saya percaya bahwa santapan sabda dan tubuh Tuhan yang diberikan kepada kita bukan untuk membuat kita lulut, bahasa Jawanya. Tetapi santapan sabda itu diberikan kepada kita supaya kita punya daya untuk ketujuan yang utama, yaitu hidup kekal. Sama seperti Elia tadi. Makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan memberi makan Elia bukan supaya kamu mentaati aku lagi, tetapi Tuhan memikirkan bahwa kalau dia tidak makan, perjalanan ke Gunung Horeb itu terlalu jauh. Maka Tuhan Yesus juga sama. Kalau dia tidak memberikan sabda dan tubuhnya, dia takut, khawatir, kalau perjalanan kita menuju kehidupan kekal itu terlalu jauh dan kita tidak bisa sampai, dan kita bisa seperti Elia di tengah jalan putus asa dan merasa mau mati saja. Seolah-olah kita tidak kuat, padahal sederhana saja karena kita kelaparan. Maka dari semua hal itu Tuhan memberikan sabda dan tubuhnya yang menguatkan kita untuk apa? Untuk mengendalikan nafsu-nafsu hewani, nafsu-nafsu kedagingan, nafsu-nafsu kedosaan, singa-singa dosa yang ada di dalam diri kita, yang hadir akibat dosa asal. Itulah konkupisенsia, kecenderungan pada dosa. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, Tuhan telah memberi kita secara cuma-cuma sabda dan tubuhnya. Mari sesering mungkin kita sambut sabda dan ekaristi, supaya kita tidak kelelahan, putus asa di tengah jalan. Semakin kita tidak sering menyambut sabda dan santapan ekaristi, kita akan senasib dengan Elia yang putus asa dan merasa hidupnya tidak berarti. Tuhan memberikan sabda dan tubuhnya
bukan seperti seorang majikan memberi makan hewan piaraannya, tetapi Tuhan memberikan sabda dan tubuhnya untuk bekal kita mencapai tujuan yang lebih tinggi, hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu kita dapatkan dengan melakukan apa yang Santo Paulus katakan dalam Efesus 4. Yang pertama, gunakanlah daya yang diberikan Tuhan untuk satu, ramah seorang terhadap yang lain. Yang kedua, hidup penuh kasih. Yang ketiga, hidup saling mengampuni seperti Allah telah mengampuni. Dan yang keempat, hiduplah dalam kasih sebagaimana Yesus telah mengasihi, berkurban untuk kita. Inilah persembahan yang harum bagi Allah. Bisa karena Tuhan sendiri telah memberikan sabda dan tubuhnya untuk menguatkan kita melakukan semua hal ini. Semoga kita senantiasa dibimbing Tuhan dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang kekal. Amin.